Shalom Alaikum. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan belajar hal-hal utama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya tidak tampilkan ayatnya di sini. Bapak Ibu buka di HP suci dan kitab suci, dan saya akan membaca untuk kita semua. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop, segala sesuatu ada saatnya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu-batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya orang yang bekerja dalam jerih lelah yang telah dia lakukan dengan susah payah? Aku telah melihat pekerjaan yang telah Elohim berikan kepada anak-anak manusia, sehingga disibukkan olehnya. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Aku mengetahui bahwa tidak ada yang baik bagi manusia kecuali bersukacita dan melakukan yang baik dalam hidupnya. Dan setiap orang yang dapat makan dan minum serta memelihara hal yang baik dalam segala jerih lelahnya, itu pun adalah pemberian Elohim. Aku mengetahui bahwa apapun yang Elohim lakukan akan tetap ada untuk selamanya. Tidak ada apapun untuk ditambahkan padanya atau dikurangi daripadanya. Dan Elohim melakukan itu agar manusia takut akan Dia. Apa yang sudah ada sejak dulu, itulah yang ada sekarang. Dan apa yang akan ada, itu sudah ada sejak dulu. Dan Elohim mencari apa yang sudah berlalu. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pembacaan kita di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, perikopnya sudah sangat jelas Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kita lihat ya, ada waktu untuk segala sesuatu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu? Di sini pengkhotbah, ya, pengkhotbah ini Salomo, karena yang menulis kitab pengkhotbah adalah Salomo, Raja Salomo, raja yang penuh hikmat. Ya, oleh karena itu pengkhotbah ingin menyatakan bahwa semua aktivitas manusia dia tidak kekal selama-lamanya. Semua ada batas waktu, ya. Semua ada masanya, ya. Tadi bilang ada yang lahir, ada yang mati, ada damai, ada berperang, ya. Nah, semuanya itu memiliki waktunya masing-masing. Kita bertemu dengan orang juga ada waktu, ya. Kita berpisah dengan orang juga ada waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita manusia di dalam dunia ini, ya, bukan kita yang mengendalikan waktu. Kita bisa mengatur waktu. Jam 7 kita bangun pagi, ya, jam 8 kita sarapan, jam 9 kita pergi bekerja. Kita bisa mengatur waktu soal kita punya jadwal kerja atau jadwal kehidupan kita dari hari lepas hari. Tapi yang menentukan waktu kehidupan kita itu adalah Bapa Yahweh. Ya. Kita tidak bisa berdiri atas kita punya waktu sendiri yang ikut kita punya mau, tidak bisa. Di firman ini bilang segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, yang kita harus lakukan
dengan waktu-waktu yang Bapak Yahweh berikan untuk kita adalah mengikuti ritmenya Tuhan. Kenapa kita harus mengikuti ritmenya Tuhan? Supaya kita berjalan dalam koridornya Bapak Yahweh. Kita berjalan dalam waktu yang memang diberikan murni oleh Bapak Yahweh. Karena kalau kita ikut kita punya waktu, lebih banyak kita waktu untuk bermain, dalam tanda kutip Bapak Ibu. Dalam 1 kali 24 jam, berapa kali Bapak Ibu baca Alkitab atau kitab suci? Dalam 1 kali 24 jam, berapa kali Bapak Ibu berdoa? Dalam 1 kali 24 jam, berapa kali Bapak Ibu membangun mesbah dengan keluarga? Ya, paling tinggi Bapak Ibu, paling tinggi 2 jam. Itu paling tinggi. Ya, paling tinggi 2 jam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di saat-saat seperti begini, ya, ketika kita ada dalam ibadah Sabat, kita ada dalam ibadah fellowship perempuan laki-laki, kita ada dalam fellowship pemuda, kita ada dalam fellowship Sion Kids, itu waktu yang Tuhan berikan untuk kita, ya. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Ya. Karena waktu 1 detik, dia tidak akan kembali 1 detik. Ulang, tidak ada. Dia waktu itu tidak menunggu kita. Sekali kita terlambat, waktu terus berjalan. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menyesali waktu yang sudah berlalu. Oleh karena itu, waktu itu yang kita pergunakan sesuai dengan ritmenya Bapak Yahweh. Nah, segala sesuatu yang dimaksud di dalam pengkhotbah ini, itu mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita bekerja, waktu kita bersosialisasi dengan orang, waktu kita ini dan itu. Itu mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Ya. Karena Bapak Yahweh juga menciptakan langit dan segala isinya juga pakai waktu. Iya kan? Tidak asal-asalan lalu kemudian jadi. Tapi dengan firman-Nya, Dia menjadikan waktu. Ada terang, ya, ada gelap, ada cakrawala, ada laut di bawah, ada air di bawah, air di atas, ya. Semuanya itu diciptakan dengan waktu. Nah, waktu yang Bapak Yahweh ciptakan saja untuk menciptakan bumi dan segala isinya, itu 7 hari, termasuk untuk menciptakan kita manusia. Itu ada waktunya. Ya, kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah menciptakan semuanya dulu, baru kemudian menciptakan manusia supaya manusia bisa mengelola apa hasil yang Bapak Yahweh sudah ciptakan. Jadi waktu itu tidak asal-asalan. Waktu yang Bapak Yahweh berikan itu semua ada musimnya, semua ada masanya, semua ada zamannya, dan itu proses yang harus diterima oleh kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam memanage waktu. Ya. Nah, waktu-waktu kita Bapak Ibu untuk bersama-sama juga tidak mungkin setiap saat. Ya. Kita mungkin bersama-sama saat ini, saat dalam pertemuan ibadah, atau mungkin dalam kekunjungan di rumah-rumah, ya. Tapi kemudian ada waktu juga untuk kita berpisah, tidak bisa kita cerita 1 hari penuh, ya. Ada waktu untuk kita rest lagi. Jangankan dengan sesama kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita pun ada batas waktunya, ya kan? Tidak mungkin kita ngobrol terus, cerita terus sepanjang kita tinggal di rumah, tidak mungkin. Pasti kita jeda lagi, esok baru kita sambung, ya. Makanya penabur bilang ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk pergi, ya. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merobohkan. Itu waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, hidup bukan soal mengandalkan waktu, karena yang bisa mengandalkan waktu untuk hidup kehidupan kita itu cuma Tuhan, ya. Nah, yang pasti kita harus berjalan selaras dengan waktunya Bapak Yahweh.
sudah ritmenya sama, dia harus selaras, ya, supaya ada satu kesinambungan yang benar-benar Bapa Yahweh ciptakan waktu itu agar kita benar-benar menikmati waktu itu dengan Tuhan. Nah, waktu yang Tuhan berikan, patutlah kita menaikkan syukur, karena setiap langkah kita diatur oleh waktu, ya. Ada lagu kan yang mengatakan musim akan selalu berganti, tapi kasih Bapa Yahweh tetap abadi, ya. Bapa Yahweh punya kasih dari mulai zaman penciptaan manusia sampai sekarang, tidak pernah kasih itu menjadi luntur atau kasih itu menjadi dingin, ya. Tapi kasih itu tetap ada bagi Bapa Yahweh terhadap kita. Tergantung kita. Tergantung kita. Kita mau memberikan waktu kita untuk Bapa Yahweh atau tidak. Kalau kita memberikan waktu kita untuk Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh juga akan menjadikan kita anak-anak kesayangannya, ya. Itu berarti waktu Bapa Yahweh bersama-sama dengan kita juga. Bapa Yahweh memberikan waktu dengan kita. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh, apapun di depan bisa kita lewati. Mungkin kita bisa melihat bahwa itu laut Kulsum di depan. Mungkin kita bisa melihat bahwa ada pasukan Firaun di belakang, ya. Atau kita mungkin melihat bahwa ada musuh kita di depan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh, maka semuanya itu bisa kita atasi. Sekali Bapa Yahweh berkehendak di waktu yang tepat, pasti semuanya bisa terselesaikan dengan segala baik, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, waktu yang Bapa Yahweh berikan, kita terima itu sebagai iman kita, ya. Kenapa iman? Karena memang Bapa Yahweh berikan waktu itu tidak sia-sia, ya. Kita saja yang biasanya menyia-nyiakan waktu kita kepada Bapa Yahweh, tapi Bapa Yahweh tidak pernah menyia-nyiakan waktunya dengan kita. Bapa Yahweh selalu berada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesua naik, dia menjanjikan seorang penolong, dan penolong itu adalah Bapa Yahweh sendiri, roh daripada Bapa Yahweh itu sendiri, ya. Karena Bapa Yahweh, Yeshua Mesias dan Roh Kudus adalah satu yang ehad, ya. Jadi ketika dimanapun kita berada, waktu Bapa Yahweh itu melekat dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam diri kita, kita jadikan hidup kita adalah kemah suci, ya. Bait sucinya Bapa Yahweh. Supaya apa? Roh Bapa Yahweh itu waktunya tetap ada di dalam hidup-kehidupan kita, ya. Jangan sampai karena diri kita tercemar, maka bukan waktunya Bapa Yahweh ada dalam diri kita, bukan rohnya Bapa Yahweh ada dalam diri kita, tapi ada roh lain dalam diri kita. Itu yang paling bahaya Bapak Ibu, ya. Karena itu kita harus berterima kasih dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh atas waktu yang Bapa Yahweh berikan untuk kita, ya. Minta hikmat Bapak Ibu, minta hikmat untuk mengenali waktu-waktu kita hidup, ya. Sebab ketika orang yang sudah mati tidak bisa lagi mengembalikan hidup untuk minta ampun dari dosa. Tapi ketika kita masih diberikan hidup, masih diberikan waktu, mari kita berbenah diri, ya. Oleh karena itu Tuhan bilang, mari kita mengenali waktu hidup kita, ya, agar kita tidak memaksakan berbuah di musim menabur dan berdiam saat Tuhan ingin kita berbicara, ya. Jangan sampai kita salah waktu. Waktunya harus berbuah, tapi kita pakai untuk menabur. Waktunya untuk kita berbicara, tapi kita diam. Itu maksudnya, ya. Jadi pergunakan waktu itu secara bijaksana. Pakai hikmat, ya. Pakai roh yang datang daripada Bapa Yahweh. Supaya segala sesuatu dibuka, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi bijaksana, seperti sang penulis si Salomo itu, ya, raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, pertanyaan tentang arti kerja manusia, ya. Kalau tentang arti kerja manusia, kita bisa lihat di ayatnya ke-9 sampai ke-11, ya. Kita bisa lihat di Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Nah, di situ pengkhotbah bertanya, apa gunanya
segala jeripaya manusia. Ya. Lalu kemudian dia menjawab bahwa jeripaya itu Tuhan memberikan aktivitas, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan beban itu kepada kita selaku manusia, sehingga kita menempatkan kekekalan dalam pekerjaan itu dalam hati kita. Bahwa kita bekerja, kita diberikan aktivitas, bukan berarti kita lupa dengan Tuhan. Kita diberikan pekerjaan, kita diberikan aktivitas karena Bapak Yahweh ingin memberkati kita. Jadi kalau Bapak Yahweh sudah memberkati kita, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Bapak Yahweh. Ya, terkadang karena kita sudah sibuk dengan pekerjaan, ya termasuk saya, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa, ya, kita lupa untuk bersyukur. Akhirnya kita jalani kehidupan kita. Ya. Saya masih ingat Mama Umi punya kesaksian ketika bangun lupa sema, lupa berdoa, hampir-hampir saja Bapak Yahweh tegur. Nah, itu kadang-kadang kita sibuk terlalu memikirkan waktunya kita sehingga kita lupa waktu dengan Bapak Yahweh. Siapa tahu memulai kehidupan kita dari saat kita membuka mata saja kita sudah mesti bersyukur. Karena itu waktu yang sangat baik untuk Bapak Yahweh berikan. Kalau kita tidur lalu kita tidak bisa buka mata, apa jadinya Bapak Ibu? Nah, ketika kita memulai kehidupan kita, patutlah kita bersyukur. Oleh karena itu, aktivitas kita, pekerjaan kita jangan sampai menutupi hubungan relasi kita dengan Bapak Yahweh. Di dalam setiap pekerjaan kita, ambil waktu untuk bersyukur. Di setiap pekerjaan kita, bukan saja di tempat-tempat kerja, di rumah selaku ibu rumah tangga, ya, kemudian di sekolah, di tempat kuliah, ambil waktu untuk bersyukur. Ambil waktu untuk naikkan doa kepada Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh masih kasih waktu untuk saya. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh masih memberkati saya. Walaupun saat itu kita belum dapat berkat, tapi kita sudah berterima kasih. Itu Bapak Yahweh yang tidak tuli. Wah, anak saya sudah bersyukur. Ya, dia sudah bersyukur dapat berkat walaupun saya belum kasih. Hati orang tua mana yang kemudian ketika anaknya terus berteriak, dia tidak punya hati kasih. Pasti tetap dia akan memberikan apa yang anaknya minta. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, manusia punya kerinduan terhadap hal-hal kekal. Tapi terkadang manusia tidak bisa memahami apa kekekalan itu. Karena kekekalan itu yang hanya ditahu oleh Tuhan itu sendiri. Ya? Kita tidak bisa mengukur kapan waktu kita sampai berakhir. Sampai Tuhan tarik nafas. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita ke depan ini seperti apa. Tapi Bapak Yahweh yang tahu. Ya. Bapak Yahweh sudah memberikan perumpamaan, memberikan gambaran. Ya. Sama seperti waktu-waktu keadaan dunia saat ini. Kita tahu, mungkin banyak orang di luar sana tidak tahu. Atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu. Bahwa inilah saatnya nubuatan-nubuatan itu digenapi. Deru perang, wabah penyakit, kerajaan bangkit melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Ya, itu tanda-tandanya. Tapi firman bilang apa? Itu belum akhir, tapi itu baru awal, belum kesudahannya. Jadi semua itu ada waktunya Bapak Ibu. Ya, nah kita tahu kunci itu, tapi kita tidak tahu kapan itu Yesus datang. Kita tahu tanda-tandanya, tapi kita tidak tahu kapan hari, tanggal, bulan, waktu, jam. Kita tidak tahu. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, manakala Tuhan datang, kita masih dalam keadaan setia. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai yang awal dan yang akhir, Tuhan tahu perjalanan kehidupan kita. Tuhan tahu perjalanan mulai dari Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan Adam dan Hawa, sampai Dia menciptakan kita di dunia ini, sampai nanti Yesus datang, sampai nanti di kiamat masa penghakiman terakhir. Dia tahu. Kita hanya diberikan gambarannya saja. Ya, istilah kata kita diberikan kode. Ya, tapi kuncinya ada di Bapak Yahweh. Persiapkan diri kita Bapak Ibu, karena
Tuhan adalah Tuhan yang segala-galanya. Dia yang punya waktu di dunia ini. Nah, pertanyaan tentang jerih payah, apa gunanya manusia berjerih payah? Ya, manusia bekerja keras, manusia bekerja dan bekerja untuk menghidupi keluarga, bekerja untuk mendapatkan satu target, ya, bekerja untuk mendapatkan berkat. Tapi kadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Mungkin kita targetnya bisa berhasil, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Kadang kita menginginkan sesuatu yang besar, tapi Tuhan bilang sabar-sabar dulu. Ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu, jerih payah kita jangan kita anggap sia-sia ketika Tuhan belum menjawab. Karena terkadang dia berbanding terbalik, ya. Sudah bekerja keras tapi kok hasilnya begini-begini saja. Sama seperti kita orang percaya, Bapak Yahweh, kita ini sudah menyembah Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tapi hidup kita kok begini-begini saja. Sementara orang fasik di luar sana kok hidupnya senang-senang, ya. Mereka bikin dosa, justru mereka tambah kaya. Mereka bikin dosa, justru mereka semakin bersuka cita. Sementara kita yang taat, setia, rajin ibadah, rajin kasih perpuluhan, rajin kasih persembahan, mengikuti segala ibadah-ibadah, tapi kok kita begini-begini saja. Pernah muncul tidak pikiran itu di Bapak Ibu? Kadang-kadang juga muncul di pikiran saya, ya kan? Nah, itu yang dibilang jerih payah kita kadang-kadang berbanding terbalik dengan hasil yang kita dapatkan. Tapi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu kecewa, karena yang mereka orang fasik dapatkan di luar sana itu yang fana, itu yang tidak abadi. Yang kita kejar adalah yang abadi, yang datang daripada Bapak Yahweh, ya. Tapi kita percaya, ya, bahwa sampai sebelum Tuhan Yesus datang, kita semua yang ada di Kehilat Yahweh Al-Gebur Ambon menikmati dulu berkat. Amin. Ya. Kita sudah setia, kita sudah taat. Bapak Yahweh, kita nikmati dong. Iya kan? Kita harus nikmati Bapak Ibu. Kalau mereka bisa nikmati hal yang tidak fana, kita nikmati juga. Tapi itu nikmati hal-hal menyangkut kekekalan dari Bapak Yahweh, ya. Tapi hal menyangkut kita punya kebutuhan secara jasmani juga, pasti Bapak Yahweh penuh itu dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu jangan takut. Seperti tadi kesaksian dari Mamaan, ya. Beriman, maka Bapak Yahweh akan melihat suara hati dari Mamaan. Ya, itu yang terjadi Tuhan kita. Itu kalau kita berminta dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, Salomo melihat bahwa pekerjaan manusia seringkali itu membebani dan melelahkan. Nah, itu memang yang terjadi. Tetapi dia tidak mau keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita sebuah persungutan. Ya, dia mau yang keluar dari mulut kita, dari hati kita kepada Bapak Yahweh adalah bersyukur. Walaupun pekerjaan kita melelahkan, ya, walaupun pekerjaan kita terasa membebani, tapi kita punya kewajiban cuma bersyukur, ya. Karena dengan bersyukur, maka semua apa yang kita kerjakan, Bapak Yahweh akan memberkati kita. Ya, tapi kalau kita bersungut-sungut, mana ada mau diberkati, tidak bisa. Ya, karena di dalam persungutan itu ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi kalau kita dalam pekerjaan kita, walaupun itu hal-hal yang kecil, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Bapak Yahweh, maka tidak akan pernah habis-habis berkat yang Tuhan berikan. Mungkin sedikit demi sedikit demi sedikit, tapi tidak akan pernah habis. Ya. Nah, ini juga membuka pemikiran bahwa Bapak Yahweh mengizinkan beban pekerjaan itu ada dalam hidup kita, supaya kita mencari makna yang lebih dalam, mencari Bapak Yahweh, berpegang teguh kepada Bapak Yahweh, berpengharapan hanya kepada Bapak Yahweh saja, bukan sekedar rutinitas keduniawian kita di dunia ini. Ya, kita taruh harapan kita sebesar-besarnya kepada Bapak Yahweh. Jangan taruh harapan kita kepada manusia.
Nama saja manusia, berarti sia-sia. Tapi kalau taruh pengharapan kepada Bapa Yahweh, maka beban itu, aktivitas yang membebani kita, dia tidak akan menjadi beban yang berat. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang ringan, yang keluar dalam diri kita. Kita hanya bisa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, hikmat dalam menikmati hidup. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 dari Pengkhotbah 3. Ya. Nah, Pengkhotbah atau Salomo di sini menyimpulkan bahwa hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh kita selaku manusia yang diberikan waktu oleh Bapa Yahweh adalah bersukacita, ya, berbuat baik, kemudian menikmati hasil jerih payah kita, ya, sebagai bagian dari pemberian Tuhan. Jadi ketika kita dapat kecil hasil yang kita dapat dari jerih payah kita, kita bersukacita, ya. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Sama seperti 3 orang yang diberikan talenta. Orang yang pertama diberikan 1 talenta, dia tanam. Jadi ketika Tuhan kembali, dia bersungut, dia cuma dapat 1 talenta. Ya tuannya marah. Kemudian tuannya mengambil 1 talenta itu kasih kepada yang dapat 2 talenta. Karena yang 2 talenta dan yang dapat 5 talenta, mereka membuahkan talenta itu. Tapi yang dapat 1 talenta dia menanam dalam tanah. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Apapun hasil yang kita dapatkan, bersukacita, ya. Kita terus bersukacita dan bersyukur. Kita terus berbuat baik kepada sesama kita. Tuhan pasti mencatat semua apa yang kita lakukan, ya. Nah, hidup, kita nikmati hidup dengan sederhana. Maksudnya sederhana bukan berarti pas-pasan. Makan hari ini, esok tidak tahu mau makan apa. Bukan seperti itu. Hidup sederhana, hidup menikmati berkat Tuhan. Hari ini dapat berkat sedikit, bersyukur. Karena pasti yakin dan percaya Bapak Yahweh akan memberikan berkat esok, lusa, tula, dan seterusnya. Nah, itulah Tuhan kita. Karena di dalam kesederhanaan dan rasa bersyukur kita, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada kasih karunia Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu dengan apa yang kita lakukan. Ya Bapak Ibu, tadi dikatakan walaupun kadang-kadang berbanding terbalik, tapi itu semua terpulang kepada diri kita masing-masing. Dengan rasa bersyukur, bersukacita, dan menerima apapun hasilnya, maka semua jerih payah kita Bapak Yahweh berkati. Ya. Nah, Salomo juga menyimpulkan Bapak Ibu bahwa bergembira dan menikmati kesenangan, ya, di dalam ayat 12, 11 dan 12. Bergembira dan menikmati kesenangan. Jadi ketika kita bergembira, kita menikmati kesenangan, sukacita, bukan berarti kita berfoya-foya. Ketika Tuhan memberikan berkat yang berlebih, kemudian kita berfoya-foya, ya. Kita memanage kita punya berkat itu, ya. Kita memanage apa yang Tuhan kasih supaya dia bisa bertahan demi keberlanjutan kehidupan kita, ya. Kita tidak menghambur-hamburkan apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita menikmati hidup dengan bersyukur, dengan kesederhanaan, dengan berkat-berkat yang sehari-hari kita dapat. Kita tidur saja Bapak Ibu, ketika kita tidur Bapak Yahweh sudah memberkati. Esok kita bangun, kita mengambil berkat itu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya ajarkan ketika kita mau pergi bekerja, ya, kita mau pergi kerja, jangan berdoa bahwa Bapak Yahweh hari ini kita mau cari berkat. Tidak, ya. Kadang-kadang kan bahasa kita mau cari sedikit dulu, ya, cari berkat dulu. Bukan mencari Bapak Ibu. Bapak Yahweh hari ini saya mengambil berkat yang sudah Bapak Yahweh siapkan. Jadi kita datang untuk mengambil. Karena ketika kita tidur, Bapak Yahweh sudah memberkati kita. Bukan kita mencari lagi.
Ya, kita menikmati apa yang Bapak Yahweh berikan untuk kita. Ya, nah banyak orang ketika dia bekerja keras, tapi sering tidak menikmati hasilnya, atau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, nah itu karena apa Bapak Ibu? Karena banyak kekhawatiran dalam diri kita, ya, karena keserakahan dalam diri kita. Lalu kemudian karena mungkin ada sesuatu yang tidak benar di hati, ya. Bapak Yahweh ingin kita punya hati ini, punya pikiran ini murni, supaya ketika kita bekerja, kita dapat menikmati hasil itu yang baik, ya. Dan saya percaya semua yang ada di sini menikmati hasil yang baik dari Bapak Yahweh, ya. Tidak ada yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, kata menikmati dalam konteks ini juga berarti melihat dengan senang, ya. Melihat dengan senang atau merasakan dengan hati yang sukacita. Itu berarti melibatkan kita punya batin. Ketika kita senang, kita punya batin itu yang senang, ya. Secara batiniahnya kita senang, ya? Jadi bukan kenikmatan di luar, tapi kenikmatan dari dalam. Target yang kita capai biasanya bukan soal tubuh kita mau pakai apa, tapi tubuh kita mau mendapatkan apa, tapi dari dalam hati kita sudah bersyukur. Itu berarti ada kesenangan dari dalam diri kita, dari dalam batin kita. Nah, itu yang Bapak Yahweh mau. Bapak Yahweh itu sumber kebahagiaan kita. Bapak Yahweh itu sumber berkat kita, ya. Jadi tujuan kita bukan hanya mencari materi, bukan hanya mencari prestasi, tapi benar-benar kita mencari sumber berkat itu, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita berdoa bahwa pekerjaan ini saya kerja untuk Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh memberkati saya untuk saya bisa memberi makan keluarga saya. Ya, jadi kita cari dulu sang pemberi berkat. Kadang-kadang orang cari itu yang langsung manusianya, padahal kita tidak cari sumbernya. Nah, karena kita tidak cari sumbernya, itu yang menghalangi berkat datang kepada kita. Tapi kalau kita cari sumber berkatnya, maka dengan sendirinya berkat itu yang akan Bapak Yahweh berikan untuk kita. Makanya tadi saya ajarkan, berdoanya bukan mencari lagi, tapi berdoa untuk mengambil dan menikmati berkat itu. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang Bapak Yahweh berikan, ya, kita kembalikan dengan rasa hormat kepada Bapak Yahweh. Ya, kita kembalikan sebagai rasa cinta kasih kita kepada mempelai kita. Ya, kalau ada cinta kasih antara mempelai, berarti pastikan ada timbal baliknya. Ketika Anda memberikan cinta kepada saya, maka saya juga memberikan cinta kepada Anda. Ya, ketika kita dekat dengan Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh juga memberikan cinta itu kepada kita. Apa yang kita minta, pasti Bapak Yahweh kabulkan. Ya. Lalu kemudian yang keempat, kedaulatan Tuhan atas waktu. Ya, kedaulatan Tuhan atas waktu dapat kita lihat di pembacaan ayatnya ke-14 dan 15 dari Pengkhotbah 3. Ya, segala yang dilakukan Tuhan itu kekal, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Ya, tujuannya supaya manusia itu takut akan Dia. Nah, bahasa takut sering saya bilang jangan dikonotasikan negatif dalam bahasa terjemahan di dalam kitab suci. Tapi itu lebih daripada rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa sukacita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan takut seperti kita takut setan, tidak. Tapi dia lebih kepada rasa hormat kepada Tuhan, rasa hormat kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh tahu apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi yang akan datang. Bapak Yahweh lebih tahu daripada kita. Awal tadi saya katakan, waktu yang telah berlalu kita tidak dapat kembalikan. Ya, kita menjalani waktu yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak Yahweh akan taruh waktu yang terbaik untuk masa depan kita. Kalau kita berjalan dengan Bapak Yahweh,
maka apa yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi kita untuk masa depan kita. Kita berjalan dengan Bapa Yahweh di sekarang, maka sampai ke depan, di masa yang ke depan, maka kita pasti mendapat kekekalan daripada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu berdaulat atas ruang dan waktu, ya. Bapa Yahweh pasti akan memberikan pertanggungjawaban bagi kita. Apa yang kita lakukan kemarin, Bapak Ibu, hari ini dan nanti esok, kita akan bertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu, berbuat yang terbaik supaya pertanggungjawaban kita dinilai baik di hadapan Bapa Yahweh. Jangan sampai di atas kemudian timbangannya lebih banyak ke kiri, ya. Wah, ini beratnya ke kiri, maka Anda jalannya ke kiri, ya kan? Nah, begitu. Perbuat amal kita sebaik-baiknya. Amal kita maksudnya gini, dekatkan diri kita dengan Bapa Yahweh. Kalau saat ini waktu untuk Bapa Yahweh memberikan kesempatan untuk kita berubah, mari kita berubah, ya. Jangan sampai Bapa Yahweh berikan kasih kesempatan untuk kita, tapi kita cuek-cuek saja, ya. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Syukur-syukur Bapa Yahweh kasih kita kesempatan untuk terus berubah. Tapi kalau tidak kasih kita kesempatan, maka itu kita menuju kepada kebinasaan. Makanya dari sekarang berubahlah. Berubahlah untuk sikap kita, berubahlah untuk karakter kita, ya. Berubahlah untuk perilaku kita, baik dalam tutur kata kita, dalam semua tindakan kita, dengan sesama kita, terlebih hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Rubah semua itu supaya kita lebih dekat dengan Bapa Yahweh, ya. Karena segala sesuatu ada waktunya, ya. Segala sesuatu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Ini menunjukkan bahwa ada karya yang Bapa Yahweh mau buat untuk kita semua, ya. Tidak ada yang bisa sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya Bapa Yahweh, ya. Kita takut akan Bapa Yahweh, itu berarti ada otoritas yang harus kita tunduk, ya. Kemarin kita belajar tentang agen-agen kerajaan Elohim. Kita diberikan otoritas dan kuasa. Oleh karena itu kita tetap tunduk kepada otoritas itu. Sehingga ketika apa yang kita perbuat, kita tetap mendapat penghargaan. Penghargaan itu berupa keselamatan kekal, Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa mendapatkan keselamatan kekal, ya. Pintu keselamatan sudah terbuka. Jalannya sempit, banyak orang tidak mau masuk ke situ. Banyak orang lebih memilih untuk mengikuti yang banyak orang jalan, tidak mau yang sedikit orang jalan. Nah, kita di sini mungkin belum terlalu banyak, tapi saya percaya Tuhan pilih kita untuk kita mendapat janji keselamatan, ya. Nah, karena Tuhan itu sempurna, kekal, dan bertujuan agar manusia hidup dalam sikap takut akan Tuhan, ya. Kita bukan menjadi pemberontak, tapi kita kemudian menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Segala sesuatu ada masanya dan setiap orang ada waktunya, ya. Kata-kata bijak ini, Bapak Ibu, mengandung makna kehidupan, ya. Karena semua kehidupan kita di dunia ini ada siklusnya, siklus waktunya, ya. Siklus waktu untuk masing-masing pribadi kita. Saat kita bersama-sama, saat kita berpisah, saat kita senang, saat kita susah. Tapi yang pasti ketika dalam persekutuan, di dalam himpunan kehilat kita, satu susah, semua rasa susah. Satu senang bersukacita, semua rasa senang dan bersukacita, ya. Pepatah Ambon bilang, potong di kuku, rasa di daging, sehati, sepenanggungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan kita menyanyiakan waktu kita. Pakai waktu kita dengan bijaksana, ya. Pakai waktu kita dengan segala baik. Gunakan waktu yang Bapak Yahweh berikan untuk kita, supaya waktu kita tidak menjadi sia-sia ketika kita ada di dunia ini. Sehingga pada waktunya Tuhan datang bersama-sama dengan para malak dari Samayim dan orang-orang benar, kita juga turut rapture bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita.